salam Sobat Wisata Indonesia. Kembali lagi bersama channel saya Grace Journey. Hari ini Grace Journey akan mengajak Sobat Wisata untuk mengunjungi suatu gedung yang sangat menarik bagi saya, berusia lebih dari 3 abad. Di belakang saya tepatnya adalah Museum Sejarah Jakarta atau biasa dikenal dengan Museum Fathahillah. Nah, buat kebanyakan orang dari masyarakat Jakarta khususnya Kota Tua, selain Museum Fathahillah ada banyak destinasi-destinasi yang menarik. Ikuti terus perjalanan saya hari ini karena akan ada banyak cerita yang sangat menarik yang ingin saya bagikan dari Museum Fathahillah. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan bagikan channel saya ini. Ikuti terus perjalanan saya hari ini. Sobat Wisata Indonesia, Gedung Museum Sejarah Jakarta atau yang biasa dikenal dengan Museum Fathahillah bukan saja diperuntukkan sebagai balai kota fungsinya pada masa lalu, tetapi juga sebagai gedung atau pengadilan dari para tahanan. Nah, cerita selanjutnya saya akan bercerita tentang bagaimana proses pengadilan yang akan dijalankan oleh para tahanan yang berada di dalam kawasan tempat ini. Ikuti terus perjalanan saya hari ini bersama Grace Journey. Sobat Wisata Indonesia, kalau tadi di awal saya sudah menceritakan bahwa usia gedung ini lebih dari 3 abad. Dan di sini tertulis sebagai bukti bahwa pembangunan gedung ini adalah diselesaikan di tahun 1710 tanggal 10 Juli. Jadi sesuai ya dengan apa yang sudah saya informasikan tadi. Di tempat inilah para tahanan menunggu dipanggil untuk masuk ke dalam ruang sidang. Biasa di tempat ini disebut dengan ruang tunggu ya. Nah, yang menjadi menarik, lantai harus diperhatikan juga, lantai dari ruangan ini benar-benar dibuat dari kayu jati. Bahkan saya lihat ada yang panjangnya tuh cukup panjang banget tanpa ada potongan-potongannya. Setelah ini ikuti saya untuk melakukan perjalanan menuju ruang sidang. Sobat Wisata Indonesia, di tempat saya berdiri ini adalah ruang sidang para hakim. Jadi kalau tadi adalah ruangan tunggu para tahanan untuk memasuki ruang sidang, dan ini adalah ruang sidang dari para hakim yang akan memutuskan. Nah, sedikit cerita, saya mau menginformasikan bahwa setidaknya ada 3 pahlawan nasional yang pernah ikut ditahan di gedung ini. Di antaranya adalah Cut Nyak-Dien, Untung Suropati, dan Pangeran Diponegoro. Ikuti terus perjalanan Grace Journey karena saya akan membahas tempat-tempat penjara dari 3 pahlawan nasional tersebut. Selesai dari ruang pengadilan tadi, para hakim sudah memutuskan apa yang akan diberikan kepada tahanan. Nah, di tempat ini para hakim akan mengawasi hukuman yang diberikannya. Adapun hukuman yang diberikan itu biasanya hukuman gantung, hukuman mati, atau hukuman pancung. Nah, ruangan ini biasa disebut dengan ruangan balkon, dan para hakim akan mengawasi jalannya proses hukuman tersebut dari jendela-jendela yang ada di depan saya ini.
Sobat Wisata Indonesia, sebagai bukti bahwa Museum Sejarah Jakarta diresmikan oleh Bapak Ali Sadikin di tahun 1974, kita bisa melihat prasasti ini. Jadi tempat ini adalah Museum Sejarah Jakarta atau mungkin banyak dikenal juga dengan sebutan nama Museum Fathahillah. Sobat Wisata Indonesia, akhirnya saya sampai juga di ruangan penjara bawah tanah yang khusus diperuntukkan untuk para tahanan pria. Nah, ikuti terus bagaimana saya akan menyusuri salah satu ruangan dari 5 penjara bawah tanah ini, yang di dalamnya akan ada banyak yang bisa saya ceritakan. Ikuti terus perjalanan saya bersama Grace Journey hari ini. Sobat Wisata Indonesia, saat ini saya sedang berada di ruangan tahanan penjara pria. Bayangkan ya, hanya dengan luasnya yang 3 meter dikali 6 meter, kemudian tingginya kurang lebih sekitar 165 meter ya. Dan biasanya ini ditempatkan ada sekitar 50 sampai dengan 60 orang. Dan yang menjadi pertanyaan, tidak ada satupun tempat untuk melakukan buang air besar atau buang air kecil. Jadi bisa dibayangkan, jadi semua tahanan ada di tempat ini dan melakukan proses buang air besar maupun buang air kecil adalah di tempat ini. Jadi boleh dikira bahwa sebelum sampai diadili, mungkin para tahanan sudah meninggal karena juga akibat dari adanya bakteri-bakteri ya. Dan di sini juga sulit sekali tahanan untuk bisa keluar dari tempat ini. Bayangkan, bola-bola ini berukuran beratnya sekitar 10 sampai dengan 50 kg. Jadi bagaimana dengan suasana yang seperti itu, pastinya banyak sekali yang meninggal sebelum tahanan itu diadili. Nah, saya sendiri aja yang berada di sini aja nih, walaupun cuma sebentar aja, rasanya udah keringetan panas banget. Nah, menarik bukan? Bisa dibayangkan bagaimana keadaan saat itu. Sobat Wisata Indonesia, setelah tadi saya mengajak mengelilingi penjara tahanan pria, sekarang ini saya sedang berada di penjara wanita. Penjara wanita ini, menurut informasi yang saya dapatkan, Cut Nyak pernah ditahan di tempat ini dan pada akhirnya sebelum dibawa ke Sumedang dan wafat di Sumedang. Nah, untuk masuk ke dalam penjara wanita ini, kita bisa lihat bahwa tingginya mungkin hanya sekitar 1 meter. Ikuti terus perjalanan saya untuk bisa masuk ke dalam penjara wanita ini. Sobat Wisata Indonesia, saat ini saya sudah berada di dalam ruangan penjara wanita. Bisa dibayangkan bagaimana saat itu seorang tokoh pahlawan nasional yaitu Cut Nyak pernah berada di ruangan ini. Ruangannya tingginya tidak terlalu tinggi ya. Kalau saya berdiri, mungkin hanya sekitar 1 meter ya. Kemudian panjangnya sekitar 9 meter dan lebarnya 6 meter. Di sini bisa menampung hingga ratusan orang. Jadi bisa dirasakan bagaimana pengapnya saat itu. Dan juga ini saya sedang berada di dalam ruangannya itu ada airnya nih. Bahkan menurut cerita yang beredar, untuk para tahanan juga selain ada air juga suka ditaruh dengan yang namanya lintah. Jadi saat itu sungguh tidak berperi kemanusiaan ya. Jadi untuk itu sobat wisata tetap harus bisa menghargai perjuangan para pahlawannya. Terima kasih ya sudah bisa ikut saya tur di dalam ruangan ini. Yuk.
Sobat Wisata Indonesia, masih dari Gedung Museum Sejarah Jakarta atau Museum Fathahillah. Setelah tadi kita mengunjungi penjara wanita di bawah yang pernah ditempati oleh pahlawan nasional Cut Nyak Dien, sekarang saya ingin mengajak Sobat Wisata untuk mengunjungi kamar Pangeran Diponegoro. Tepat di belakang saya berdiri ini adalah gambaran dari kamar tempat Pangeran Diponegoro pernah ditahan di tempat ini selama 26 hari sambil menunggu keputusan dari para hakim, dan kemudian akhirnya dia diasingkan ke Manado. Setelah itu dibawa lagi ke Makassar dan akhirnya meninggal di Makassar. Nah, ini adalah salah satu tempat tidur dari Pangeran Diponegoro. Kalau kita bisa lihat di sini, ini dari tikar ya, anyaman tikar. Kemudian di samping dari tempat tidur ini ada meja dan kursi, dan di atas meja dan kursi itu ada surat yang ditulis oleh Pangeran Diponegoro untuk ibu dan anaknya. Sobat Wisata Indonesia, akhirnya selesai juga perjalanan Grace Journey mengunjungi Museum Sejarah Jakarta yang mengangkat cerita tentang 3 pahlawan nasional yang pernah dipenjara di tempat ini. Nantikan terus perjalanan saya yang akan semakin menarik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan bagikan agar Grace Journey dapat terus berkarya membagikan tempat-tempat indah dan bersejarah di Indonesia. Tunggu karya-karya kami selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Bye.